Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahma Astuti, NIM 2105015020048, kelas PBSIC. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan satu materi dari mata kuliah linguistik umum yang dimana dosen pengampunnya yaitu Bapak Dr. Muhammad Saleh dan asisten dosennya yaitu Bapak Asri Ismail. Nah, kalau begitu mari kita simak videonya. Baiklah, di materi ini saya akan membahas tentang hakikat bahasa. Nah, yang pertama yaitu pengertian bahasa. Bahasa adalah komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulis. Nah, terdapat banyak sekali definisi bahasa. Contohnya menurut Sopir Igar 8 yaitu bahasa adalah metode komunikasi yang murni antara manusia dan bukan secara naluriah untuk menyampaikan gagasan, emosi, dan hasrat melalui simbol yang dihasilkan dengan sukarela. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang teori berdasarkan asal-usul bahasa. Mari kita simak videonya. Nah, diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa di dunia. Akan tetapi, tidak ada yang benar-benar mengetahui kapan bahasa terbentuk. Nah, apa faktor-faktor yang membentuk bahasa untuk pertama kalinya? Apa ya? Nah, meskipun begitu, terdapat beberapa teori asal-usul bahasa yang muncul dan tak sedikit pula yang mempertentangkannya. Nah, secara umum, teori asal-usul bahasa dapat dikelompokkan menjadi dua teori, yaitu teori tradisional dan teori modern. Nah, mari kita simak kedua teori ini ya. Nah, menurut teori tradisional, yang pertama yaitu Pohpo teori. Nah, bahasa manusia berasal dari bentuk emosi saja. Misalnya, saja perasaan jijik atau jengkel diucapkan dengan mengeluarkan udara dari hidung dan mulut. Nah, contohnya sebagai berikut. Apa? Nah, itulah tadi contohnya. Namun, teori ini kemudian ditentang oleh Edward Laffer. Yang kedua yaitu Dindom teori. Nah, menurut teori ini, manusia mempunyai insting yang istimewa untuk mengeluarkan ekspresi ujaran bagi setiap kesan stimulus dari luar. Namun, akhirnya Muller sendiri menolak teori ini. Nah, yang ketiga yaitu Hume teori. Nah, bahasa pertama kali lahir dalam suatu kegiatan sosial. Dahulu, kelompok orang primitif bekerja sama secara sosial, sehingga pada kegiatan mereka ini lahirlah bahasa. Nah, yang keempat yaitu Bow-Bow teori. Menurut teori ini, kata-kata yang lahir merupakan tiruan terhadap suara guntur, angin, ombak, air sungai, suara kokok ayam, atau bunyi itik. Pasti kalian tahu kan bagaimana bunyinya? Namun, Max Muller kembali membantah teori ini. Nah, yang kelima yaitu gestur teori. Pendukung teori ini mengambil contoh penggunaan bahasa isyarat yang dipakai oleh suku Indian di Amerika Utara yang berkomunikasi dengan suku-suku yang tidak satu bahasa isyarat. Nah, namun menurut Darwin, isyarat tidak dapat dipakai dalam semua keadaan. Misalnya, kita tidak bisa berisyarat di tempat gelap atau saat kedua tangan memegang sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu menurut pendekatan modern. Nah, manusia dilahirkan sempurna dengan perlengkapan fisik untuk berbicara. Otto Jespersen mengungkapkan bahwa ada persamaan perkembangan antara bahasa bayi dengan manusia primitif. Bahasa primitif hampir tak memiliki arti serupa dengan ucapan-ucapan bayi. Namun lama-kelamaan, ucapan-ucapan tersebut berkembang menjadi sempurna. Nah, selanjutnya mari kita simak definisi bahasa menurut para ahli. Nah, definisi-definisi itu akan menghasilkan sejumlah ciri yang merupakan hakikat bahasa, di
dimulai dari pendapat Kair dalam Mulia Stuti 2014 halaman 13 yang mengungkapkan bahwa ciri bahasa atau hakikat bahasa adalah sebagai berikut. Pertama, bahasa itu adalah sistem kedua. Bahasa itu berwujud lambang ketiga. Bahasa itu berupa bunyi keempat. Bahasa itu bersifat arbiter kelima. Bahasa itu bermakna keenam. Bahasa itu bersifat konvensional ketujuh. Bahasa itu bersifat unik kedelapan. Bahasa itu bersifat universal kesembilan. Bahasa itu bersifat produktif ke-10. Bahasa itu bervariasi ke-11. Bahasa itu dinamis ke-12. Bahasa manusiawi. Nah, itulah tadi video presentasi dari saya. Saya pribadi memohon maaf bila ada salah kata atau tindakan di video. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi ini dan juga kepada para penonton yang telah menonton video ini. Saya Siti Rahmastuti, PBSIC, mahasiswi UNEM, mohon undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.